Saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Hari Minggu yang lalu, saya ke halaman rumah sore-sore saat cuaca tidak terlalu panas. Saya mulai untuk membersihkan halaman belakang karena sudah mulai seperti hutan. Rumput-rumput liar mulai tumbuh dan tanaman-tanaman yang sebelumnya saya tanam sudah semakin lebar batangnya dan semakin tinggi. Saya harus memotongnya lebih pendek menggunakan parang. Jadi saya asah dulu parangnya sebentar di air dan juga di tempat asahan. Lama-kelamaan semakin tajam parang ini. Kemudian saya pun mulai mengayunkan parangnya dan memotong tumbuhan yang sudah terlampau tinggi. Karena dulu saya pernah mengalami kecelakaan saat pelayanan, jadi sempat tulang-tulang kecil di pergelangan tangan kanan saya sempat retak. Dan lama-kelamaan memang sembuh, dia pulih, tapi tidak pulih 100% seperti keadaan normal sebelumnya. Jadi kemarin ketika saya menggunakan pergelangan tangan kanan saya cukup kuat karena harus memotong tumbuhan yang sudah terlampau tinggi itu. Setelah selesai saya bersihkan halaman belakang, malamnya dan keesokan harinya saya agak sukar untuk menggunakannya kembali. Jadi pergelangan tangan saya itu sepertinya berat, lalu agak pegal-pegal dan nyeri. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya minta maaf, mungkin saya menggunakannya terlalu lama atau over dari kemampuan pergelangan tangan kanan saya. Saya minta tolong agar kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Karena saya masih usia segini, saya masih harus menggunakan tangan kanan saya ini untuk waktu yang masih cukup panjang. Karena itu saya memohon kesembuhan. Puji Tuhan, di hari Selasa kemarin saat malam hari, saya sudah merasakan bahwa ada kekuatan di tangan kanan saya, terutama di bagian pergelangan. Saya sudah mulai bisa beraktivitas lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kesembuhan yang diberikan. Inilah hal yang sangat saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mari mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan baik kita hari ini di tanggal 16 Juni dengan judul Daniel diberkati karena memilih yang terbaik. Ayat intinya tertulis di dalam Daniel 1 ayat yang ke-15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Penjelasannya, orang muda haruslah berdiri dalam satu keadaan di mana hati mereka seluruhnya boleh menjadi milik Tuhan, di mana mereka sedang menghormati Allah dengan kekuatannya. Kemudian Allah akan menghormati mereka oleh memberikan kepada mereka pengetahuan dan hikmat. Demikianlah diperbuat Daniel di istana Babel, berpegang teguh pada prinsip di tengah orang-orang kafir yang menyeleweng. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Daniel dan teman-temannya tidak mengetahui apa yang akan menjadi akibat dari keputusan mereka itu. Mereka tidak tahu bahwa karena itu mereka akan kehilangan nyawa. Tetapi mereka bertekad akan memelihara jalan yang benar, yakni pengendalian diri yang ketat, bahkan ketika dalam istana Babel yang durhaka itu. Melalui teladan Daniel dan teman-temannya di Babel, kita melihat bahwa adalah mustahil untuk mencapai standar yang Tuhan mau supaya dicapai oleh anak-anaknya dan mempraktikkan suatu jenis agama yang gampang serta mudah beradaptasi, meninggalkan prinsip dan dikendalikan oleh keadaan. Orang-orang muda yang mau berbakti kepada Allah yang di surga tidak dapat ikut serta dalam kesenangan duniawi, makan makanan mewah yang melemahkan, atau minum-minuman keras yang disajikan kepada mereka oleh orang-orang dunia yang terhormat atau kaya, karena mereka takut kena marah oleh menolak pemberiannya. Mungkin mereka berpikir bahwa mereka telah diberikan penghormatan yang istimewa dan kesopanan, menuntut penerimaan kebaikan yang diberikan kepada mereka. Tetapi kesetiaan kepada Allah harus diutamakan, dan tabiat tidak menghina Tuhan yang di surga mesti mengendalikan orang Kristen.
Raja Babel berpikir bahwa Baginda sedang mengaruniakan hadiah yang besar pada Daniel dan teman-temannya. Tetapi mereka menaruh penghormatan kepada perintah Allah lebih daripada pemberian raja itu. Allah menghormati Daniel, dan ia menghormati tiap-tiap orang muda yang mengikuti langkah yang diambil oleh Daniel dalam menghormati Allah. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita mengikuti teladan Daniel, bagaimana dia memilih jalan yang terbaik, jalan yang benar. Khususnya Daniel dan teman-temannya bertarak dalam hal makanan. Dengan begitu, ketika diuji, ternyata didapati bahwa Daniel beserta teman-temannya 10 kali lebih pintar dan lebih sehat dibandingkan dengan yang lainnya. Apakah Anda setuju? Mari kita ikuti pola makan yang sehat yang betul-betul disetujui oleh Tuhan, yaitu makanan yang halal, yang benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dari sejak awal di Taman Eden, manusia mula-mula selalu ditawarkan kepada pilihan, terutama dalam hal selera. Mari kita memohon pertolongan Tuhan agar kita boleh mengatur selera makan kita sesuai dengan perintah firman-Nya. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Yang menjadi pokok doa bagi kita hari ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan agar kita boleh terjaga dari apa yang kita lihat, apa yang kita cium wangi-wangian makanan, dan apa yang kita pilih untuk kita masukkan ke dalam mulut kita. Karena seringkali banyak sekali godaan di luar sana yang ditawarkan. Misalnya coklat-coklat yang begitu banyak, atau wangi-wangian dari makanan instan yang begitu menggoda selera, ataupun bahkan mungkin hal-hal makanan yang tidak diizinkan oleh firman Tuhan. Mari kita kendalikan semuanya indera kita, agar kita boleh tetap berpegang teguh berpendirian seperti Daniel dan teman-teman, agar kita memiliki kesehatan tubuh yang maksimal untuk kita gunakan memuliakan nama Tuhan. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan saya juga rindu untuk membaca hal-hal yang Anda syukuri serta kesaksian hidup Anda. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa kembali esok hari. Sampai jumpa, mari kita terus merasakan berkat dan kasih Tuhan untuk kita semua. Amin.